Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Para hadirin, hadirat semuanya yang saya hormati, mari kita melanjutkan materi fikih. Ya, pada pagi hari ini kita sampai pada bab walimah. Sementara kemarin kita sudah pada rukun nikah, kemudian juga kemarin tentang masalah mahar. Pada pagi hari ini kita menginjak pada materi walimah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Faslun wal walimah 'ala al-urs mustahabbah. Pasal ini menerangkan tentang walimah. Sedangkan hukum daripada walimah itu adalah mustahabbah. Walimah, sebelum lebih detail maka kita harus memahami dulu apa yang namanya walimah. Walimah itu kalau secara bahasa itu adalah berasal dari kata walad wa wal istima' li anan nas yastami'un. Kalau dari segi bahasa yang penting ada perkumpulan manusia, itu termasuk walimah dari bahasa. Yang kemudian dari bahasa ini kemudian dipakai secara khusus yang kita kenal dengan istilah pengertian secara istilah, digunakan secara khusus dalam istilah, maka itu berlaku untuk apa? Secara istilah itu adalah yuttakhadhu, ya. Wal muradu biha. Wal muradu biha, apa yang dimaksud dengan walimah secara istilah? Al murad biha, yang digendaki dengan walimah itu adalah ta'amun yuttakhadhu lil urs. Adalah suatu makanan yang dihidangkan dalam rangka resepsi pernikahan. Nah, dalam rangka resepsi pernikahan. Jadi ketika walimah itu dimutrakkan, artinya dimutrakkan tanpa disadarkan kepada kalimat lain, maka ini masyhurnya yang dimaksud adalah walimatul urs. Jadi kalau walimah, karena walimah itu banyak, ada walimatul khitan, ada walimatul safar, kan? Nah, tapi ketika hanya disebut walimah saja, maka kecenderungannya itu yang dipahami itu adalah walimah pernikahan atau resepsi pernikahan. Karena apa? Karena yang jelas-jelas secara nas tegas diungkapkan walimah yang walimah yang dituntun oleh Nabi, yang ada tuntunannya secara langsung oleh Nabi, itu adalah artinya tingkatan atau level walimah yang paling tinggi ya walimatul urs atau resepsi pernikahan. Itu walimah tertinggi karena jelas-jelas Nabi Muhammad SAW bersabda baik di dalam kitab Bukhari maupun di dalam kitab Muslim yang diriwayatkan secara sanad an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha. Ataupun ada hadis yang dinyatakan di dalam kitab Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam aulama ala babi nisa'i wa huwa ummu salamata wa wasbuha hindun bi muddaini min sya'irin wa sofiyata bi tamrin wa saminin wa qutin wa huwa al-hais qala li Abdurrahman bin Akhirih. Yang intinya bahwa di dalam kitab Bukhari disebutkan ada keterangan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menikah itu juga mengadakan walimah. Salah satu di antara yang disebutkan di sini yaitu ketika menikah, ya, itu kepada Ummu Salamah, ada Ummu Salamah yang disebut di sini, ya, itu dengan 2 mud, ya, dari gandum kemudian
hadiah itu dengan kurma dan juga makanan-makanan yang terbuat komposisinya lah itu dari keju dan sebagainya. Nah, ini salah satu dasarnya. Kemudian tadi idza du'iya ahaduhum ila walimah falyatiha. Ketika diundang, ketika salah satu di antara kalian, berarti kita maksudnya, ketika diundang untuk resepsi pernikahan maka datanglah. Sampai kemudian nanti yang di sini ada perkataan dari hadis beliau, sabda beliau, wa man lam yujib ad-da'wata. Siapapun yang tidak mengijabahi dakwah di sini maksudnya undangan. Nah, maknanya dakwah di sini itu undangan. Dan siapapun yang tidak mengijabahi, artinya tidak mendatangi undangan resepsi pernikahan, faqad asallaha wa rasulah. Maka itu termasuk golongan orang yang maksiat terhadap Allah dan Rasulullah. Keterangan hukumnya nanti. Ini adalah referensi dalil bahwa walimah itu memang disunahkan dari Nabi Muhammad SAW yang tertuang tadi di dalam kitab Bukhari dan juga ada di kitab Muslim. Itu namanya walimah atau resepsi pernikahan. Nah, resepsi pernikahan ini sudah biasa di kalangan kita, bahwa dalam pernikahan itu biasanya juga ada atau hampir semuanya itu mengadakan walimah. Walimah itu waqala Syafi'i tasduqul walimah ala kulli da'watin li hadithi sururin begitu. Jadi walimah itu memang bisa dilakukan untuk setiap undangan yang di situ mengandung unsur kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Ya, contoh itu tadi. Misal contoh kita mau umroh, misal juga itu kan walimatus safar kan bahagia dan minta doa terhadap orang lain itu juga kan. Nah, jadi walimah itu memang banyak. Dan sebetulnya walimah itu ya nanti ini ya standarnya wa aqalluha lil muqtir syatun. Kalau orang kaya minimal kalau bikin walimah paling enggak kambing. Kalau orang kaya ya berarti kalau dibalik ya, kalau memang nyembelih kambing itu bisa kita tandai indikasinya berarti orang kaya. Standarnya itu waqalluha lil muqtir syatun walil muqilli. Nah, kalau orang yang ekonomi belum aman ya ma tayassar. Apapun yang memungkinkan untuk seseorang tersebut. Jadi kalau standar menengah bawah, kalau menengah bawah ya mau dengan somai ya, ataupun dengan apapun yang penting di situ telah. Bahkan sebetulnya untuk mendapatkan hasil itu ya walaupun yang penting ada makanan ada minuman, kopi lah istilahnya. Ngopi aja itu udah cukup sebetulnya. Tapi kalau standarnya di sini itu tadi standar yang diarahkan. Nah, jadi tadi bahwa di sini disebutkan begitu. Nah, kalau walimah untuk pengantin yang masih orisinil, masih utuh, apa ini berarti? Perawat. Masih orisinil, gitu. Ya, segelnya masih utuh, maksudnya kan? Kalau segelnya masih utuh, itu tadi kan. Wa qala ba'du tastamiru ila sab'ati ayyamin fil bikr. Jadi walimah ini bisa berlangsung
selama 7 hari ketika segelnya masih utuh. Itu 7 hari. Kalau yang segelnya masih utuh, mengadakan resepsi. Gimana? Bangkrut. Ya, kalau yang datang itu banyak, lebih banyak bawaannya gitu. Itu. Nah ini makanya. Ya kalau pengen nggak bangkrut ya pilih yang kedua, Pak sih. Kalau pengen nggak bangkrut, pilih yang keduanya ini. Tapi sekaligus sama itunya, sama konsekuensinya. Watalah satu, watalah satu berarti watalah satu fitayyibi, dan bisa berlangsung selama 3 hari ketika pengantinnya itu segelnya terbuka. Ya, kalau janda 3 hari paling nggak, resepsinya itu 3 hari. Ini hukum mengadakannya. Jadi ada 2, hukum mengadakan resepsi nanti. Ini yang pertama, kemudian nanti hukum mendatangi resepsi. Nah ini maksudnya yang pertama, orang yang mau mengadakan resepsi ini bisa berlangsung. Kalau yang masih gadis itu bisa berlangsung 7 hari dipersilahkan. Tapi kalau yang tadi second ya itu 3 hari. Mau ini hukum mengadakan resepsinya. Dan hukum mengadakan resepsi ini ya kemudian mau sampai 15 hari dan sebagainya. Ini udah orang berlebih itu. Itu nanti yang sudah beberapa hari itu hukum mendatanginya juga nanti lain efeknya. Dan begitulah. Kemudian yang perlu dipahami, wa afdal fi'luha ba'da dukhul. Sebetulnya yang paling penting daripada resepsi itu ya setelah terjadi pencoblosan. Yang paling penting mengadakan resepsi itu. Tapi bisa saja mulai dari penyelenggaraan akad. Itu loh, penyelenggaraan akad. Ya bahagianya kan kalau sudah coblos, belum kan hanya bahagia karena suasana saja, ya enggak. Hari bahagianya kan kalau sudah coblos, iya. Hari bahagianya. Jadi kalau hari hanya kan bahagia karena suasana, teman banyak, saudara banyak. Tapi sebetulnya dia itu masih punya tugas utama, dia itu masih punya tugas utama. Pencoblosan itu, tapi bukan pencoblosan yang nanti tanggal itu, bukan ya, ini ya tanda petik ini. Wal aqwalu fi'luha ba'da dukhul li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulim ala nisa'ihi illa ba'da dukhul. Jadi memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan resepsi pernikahan ya setelah berhasil itu tadi dukhul, mencoblos itu. Illa ba'datuh. Walakin tajibul ijabah ilaiha min hinil aqdi. Adapun hukum mendatangi undangan walimah resepsi pernikahan itu adalah wajib. Kalau menyelenggarakan, ya, kalau hukum menyelenggarakannya itu sunnah. Hukum penyelenggaraan. Tapi mendatanginya wajib. Ya kayak salam aja. Kita mendahului salam sunnah, tapi bagi yang menjawab salam itu wajib. Itu mengadakan resepsi pernikahan sunnah, apalagi itu adalah sedang menunjukkan kepada Allah atas kebahagiaannya, syukur, mengungkapkan rasa syukur. Tapi kalau hukum mendatanginya itu wajib. Makanya tadi dikatakan di depan wa malam yujib, wa malam yujib ad-da'wah faqad asallaha wa rasulah. Itu di dalam kitab Muslim, dalam kitab hadis ya, itu kitab Muslim. Wa malam yujib ad-da'wah, siapapun yang tidak mendatangi undangan resepsi pernikahan maka maksiat, termasuk terhitung maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini memang ini. Tapi ini yang sampai tingkat atau selevel ini itu adalah ketika resepsinya adalah resepsi pernikahan. Kalau yang lain tidak sampai
setingkat itu. Ya. Hanya sunnah, paling tinggi hanya sunnah mendatanginya. Ya, fenomena yang terjadi ya tentang masalah itu memang yang kita pahami ya, itu ya kalau secara tiap hari depan ya kenyataan atau fenomena yang ada itu kan satu paket dengan amplop masalahnya ini. Orang kalau resepsi itu kemudian ya jadi seperti itu lah. Artinya gini loh, ini kita sedang membicarakan masalah hukum, artinya kita belum membahas masalah amplop gitu. Nah kalau sudah amplop itu kan ini, jadi motivasi keberangkatannya, motivasi mendatangi undangan itu kan kemudian berhitung dengan amplop, ya kan begitu. Kamu nanti berapa? Baik. Ini pantasnya berapa Pak Ustaz? Ya begitu kan. Nanti hitungannya udah begitu. Ini yang kita dari yang awal kita sebutkan itu belum menyebutkan masalah ini, belum menyebutkan. Nah kalau masalah itu kan tanggung jawab moral itu. Oh kemarin saya udah dibantu sama Ustaz ini 300 misalnya. Otomatis kan orang kalau pernah dibantu sama orang lain ya sebaiknya kan. Ya sebaiknya yang membalasnya dengan kebaikan yang lebih, kayak gitu kan. Itu memang tuntunan Nabi kan seperti itu. Meskipun ini tidak wajib ya, ini kan tanggung jawab moral. Artinya kita yang berbicara terhadap hati kita, pantas atau enggaknya, kan kayak gitu. Nah, kita bahas itu adalah tentang hukum mendatangi walimatul urs, ya itu wajib. Selama tentu ada catatan, selama tidak ada alasan yang memang kadang-kadang itu bisa dilarang, kadang-kadang bisa dilarang. Yang bagi, jadi hukum mendatangi walimah ya, itu wajib selama tidak ada sesuatu kemungkaran di dalamnya, selama tidak ada sesuatu yang mencegah untuk mendatangi walimah. Nah, di antaranya apa? Ya banyak. Kalau disebutkan di dalam media itu banyak banget ya. Pelanggaran resepsi itu sudahnya. Nah, pelanggaran resepsi itu banyak. Ya, selama tidak apa? Ka'ayyakuna ya, di antaranya ka'ayyakuna fi mawdi'i da'wah may yata'adza bihil mad'uwah. Seperti halnya di dalam resepsi itu ya, di dalam tempat undangan itu ada sesuatu atau seseorang yang apa pernah terjadi permusuhan atau masih berlangsung permusuhan atau bisa menjadi permusuhan baru misalnya itu. Iya kan kadang-kadang ada orang yang seperti itu nah ini. Terus kemudian ataupun di dalamnya itu ada contoh-contohnya tidak boleh. Itu adalah ketika orang yang membuat undangan itu mengkhususkan hanya undangan terhadap orang-orang yang berjuis saja, orang-orang yang berduit saja, orang-orang yang kaya saja misalnya. Oh ini undangan khusus untuk orang kaya saja misalnya. Kayak gitu. Itu tidak wajib, ya. Tidak wajib mendatangi yang seperti itu. Karena ada yang sebagian itu seperti itu, makanya sudah diperingatkan di sini, itu ya. Bisyarti, ini di sini dikatakan, bisyarti Allah ya khusus dari al-aghniya bid-da'wah, bal yad'uhum ya, termasuk lil fuqara. Jadi kewajiban untuk mendatangi resepsi pernikahan itu dengan catatan atau dengan syarat yang punya hajatan itu tidak mengkhususkan undangan hanya untuk orang yang kaya-kaya saja. Ini saya sebutkan lagi, ini belum masalah amplop ya. Artinya ini betul-betul resepsi, artinya resepsi yang menyediakan hidangan untuk walimah itu. Jadi belum, karena ini beda nanti di pikiran kita itu nanti beda. Tapi kan kalau kita kesana kan harus bawa amplop ya. Nanti dulu ini kita sedang membahas masalah
resepsi yang dimaksud di sini ada orang punya hajatan menyediakan makanan-makanan ya, dengan standar-standar khusus atau sesuai kemampuannya, kemudian itu dihidangkan dengan mengundang orang, itu saja dulu maksudnya. Jadi pikiran kita itu betul-betul ini ibadah, betul-betul ibadah. Yang dimaksud dengan walimatul urus di sini betul-betul ibadah dan dihidangkan. Itu silakan. Tapi jangan mengkhususkan hanya pada haji-haji saja. Dalam tanda petik itu orang yang kaya-kaya saja. Ya termasuk orang yang karyawan-karyawan, orang yang tukang sapu masjid itu semuanya diundang. Jangan sampai ada larangan khusus marbot tidak boleh datang, itu jangan sampai. Jadi harus dibebaskan siapapun. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi tidak boleh mengkhususkan orang-orang yang kaya. Jadi harus orang kaya, orang miskin itu tetap diundang. Orang fakir lah istilahnya itu tetap diundang. Kemudian yang perlu dimengerti di sini ya, itu bahwa walimah ataupun resepsi pernikahan itu ada catatan-catatan. Tadi yang pertama ya, tidak boleh mengkhususkan orang yang hanya berduit-duit saja ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu dipahami, wa minha alla yasbiqu da'i ghairuhu wa illa jabas sabiq. Nah, ini untuk termasuk para undangan ini. Biasanya bapak ustaz-ustaz ini kalau ada misal ada undangan kok bareng, ini datang lagi undangan lagi di hari yang sama misal. Ya. Yang penting hari itu tidak ada undangan sebelumnya, berarti itu tetap wajib mendatangi yang tadi telah datang. Nah, tapi kalau ada lagi fa'ija'an aja kalau kemudian istilahnya kalau di hari yang sama ada undangan dua kayak gitu, maka yang dipilih yang lebih dulu datang. Kemudian kalau datangnya bareng, ya maka diutamakan yang lebih dekat secara persaudaraan. Nah, secara keluargaan lebih dekat. Kemudian tapi ini ya dekat tapi hanya dekat rumahnya saja. Ya dipilih yang itu lagi. Kalau nggak dekat secara persaudaraan, ya dekat secara rumahnya. Nah, artinya tetangga. Itu menjadi analisa perhitungan. Jadi terus kemudian kalau sama semuanya diundi, ini dekatnya kok sama misalnya, ya diundi. Itu kalau datangnya itu bareng maksudnya. Wa minha alla yad'u min aktsari malihi haram. Kemudian dari ini yang wajib untuk tidak datangi, catatan-catatannya itu adalah wa minha alla yad'u min aktsari malihi. Jadi yang mengundang kita itu bukan orang yang kekayaannya itu jelas-jelas dari sesuatu yang haram. Kalau kita tahu bahwa itu, misal contoh ada, kayaknya sih nggak ada, saya yakin nggak ada. Misal itu raja begal, misal kayak gitu yang mudah, kan? Makanya nggak wajib datang. Untuk gimana? Koruptor. Iya tahu jelas koruptor, seperti itu misal. Itu termasuk. Tapi kalau masih belum jelas, masih hanya makruh. Tapi kalau sudah jelas bisa dipastikan hartanya itu semuanya haram, itu nggak boleh. Tapi kalau masih antara kecium penyidik itu kan masih belum jelas kan, kecium penyidik sekarang zamannya itu. Ini ya. Terus kemudian di antaranya lagi yang perlu jadi catatan, waminha Allah yakuna al-mad'uwa ma'zuran bi muraqqisin fi tarki jama'ah min ahli marad. Jadi ya termasuk tidak boleh ya, termasuk yang termasuk alasan untuk tidak menghadiri ini. Termasuk alasan yang untuk tidak menghadiri itu terukur sebagaimana uzur jamaah. Kayak contoh misal ya kalau lagi sakit kan nggak harus datang. Kalau memang orangnya lagi sakit gitu, hujan lebat terus misalnya kayak gitu ya, itu kan termasuk uzur jamaah.
Jadi uzur jamaah berlaku juga untuk uzur menghadiri walimah. Intinya itu seperti itu. Kemudian lagi yang menjadi catatan lagi, tidak terjadi istilahnya terbukanya aurat. Kalau jelas-jelas di dalam walimah itu kita tahu bahwa di sini itu nanti akan terjadi pertunjukan buka aurat, ya itu menjadi alasan tidak menjadi wajib menghadirinya. Jadi kayak gitu kan, di antaranya. Nah, itu di antaranya itu. Jadi kalau memang di situ dia ini atau jelas-jelas ya, itu ada buka-buka aurat, maka itu tidak menjadi itu. Makanya itu. Jadi au yujadu minhum kashfu auratin, itu tadi. Au yujadu minhum kashfu auratin. Kalau di dalam suatu acara resepsi itu jelas-jelas nanti ini acaranya adalah buka-buka aurat atau auratnya itu terbuka, acara-acaranya itu ya, bisa dipahami lah misalnya. Ya kalau hanya sekedar hadroh apa kayak gitu itu kan masih tertutup. Tapi kalau hadrohnya hadroh barat kan itu udah buka-buka aurat itu. Dan kata-kata itu seperti itu. Ya, kalau dangdutan masih termasuk itu, tapi kalau memang termasuk alasan itu ya, itu adalah intinya itu tadi, masalah buka aurat itu tadi. Dan yang menjadi keanehannya lagi ini, yang mungkin bisa ditiru oleh pengurus masjid itu adalah, kan kita tahu ya, kalau di dalam resepsi itu kotaknya jalan apa berhenti di sana? Berhenti. Isinya lebih banyak apa sedikit? Banyak. Sehari bisa puluhan juta mungkin itu ya. Puluhan juta. Ya mungkin pengurus masjid itu bisa begitu. Jadi kalau di Jumatan itu mungkin taruh aja itu kotak yang buat hajatan di depan sana, mungkin itu lebih banyak dapatnya. Ya karena kalau hajatan walimah itu kan orang nulis daftar hadir, bisa daftar hadir. Itu ya Bapak. Itu dia. Mungkin yang paling penting intinya di sini adalah bahwa mengadakan resepsi ya, pertama hukumnya itu memang sunnah dan ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Dengan tadi pandangan ulama, kalau yang gadis itu bisa berlangsung mengadakan walimah atau resepsi pernikahan selama 7 hari dipersilahkan, artinya ini. Kemudian kalau janda itu 3 hari. Adapun hukum mendatanginya itu wajib. Adapun hukum mendatangi dengan membawa amplop, membawa amplopnya itu tidak wajib sebetulnya. Tapi kan kita itu berhitung, masa kita udah pernah dibantu kemudian nggak ngasih misalnya. Paling hitungannya begitu. Ini tidak mempengaruhi terhadap hukum walimah itu sendiri. Cuma yang namanya kita mendatangi ini etika mendatangi walimah yang disarankan wa yabani kama qala Ghazali fil Ihya ayyaqsida bil ijabah al-ibtida'a bin nabi. Jadi kita mendatangi walimah itu motivasinya adalah karena tadi Nabi itu jelas-jelas di dalam hadis menyebutkan tentang walimah atau resepsi. Maka ketika mendatanginya kita itu niat mendatangi karena itu adalah perintah Nabi. Biar apa? Biar kita itu kondangan apa ya? Kondangan ya? Orang menghadiri resepsi itu namanya kondangan, betul itu. Jadi kita berangkat kondangan itu dalam rangka beribadah karena mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita pakai pakaiannya juga bisa bernilai ibadah karena iktidaan ya, atau al-iktida bin Nabi SAW. Jadi motivasi berangkat kondangan itu adalah mengikuti perintah Nabi pertama. Yang kedua, karena di dalam hadis itu disebutkan wa lam yujib bidarwah faqad asallaha wa rasulah. Di sana dikatakan orang yang tidak menghadiri undangan walimah al-urs, ya, yang dimaksud di sini walimah adalah walimah atau resepsi pernikahan. Orang yang tidak mendatanginya faqad asallah, maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya berarti ini menjadi wajib. Berarti motivasi yang kedua
yaitu adalah menggugurkan kewajiban. Itu yang kedua. Agar semuanya ini adalah itu menjadi nilai akhirat, sehingga akan mendapatkan pahala. Jangan kesana tujuannya. Ini karena menjadi catatan wala yaksida. Ya. Ini kalau diatofkan berarti wala yaksidal akla wa qadha. Jangan sampai kesana tujuannya itu untuk makan-makan. Kalau kita kan biasanya kadang-kadang ada di antara teman-teman itu, yuk kita makan-makan. Makan-makannya di situ yang maksud itu. Di tempat undangan itu. Fatakunu min umurid dunia, fatakuna min umurid dunia, fala yuthabu 'alaiha. Kalau tujuannya seperti itu, nanti itu adalah nilainya adalah nilai akhirat, sehingga tidak mendapatkan pahala. Kemudian etika berikutnya, kita mendatangi resepsi itu tujuannya untuk membahagiakan saudara kita yang mengundang kepada kita. Ayat sidang ikrama akhihil mu'min wa ziyaratahu liyakuna minal mutahabbaini fillah. Jadi kita punya niatan atau punya tujuan untuk membahagiakan orang yang sedang bahagia. Itu adalah termasuk menjadi nilai ibadah, karena termasuk bagian daripada al-mutahabbaini fillah, yaitu dua orang, katakanlah dua pihak yang saling membahagiakan. Artinya ini mengundangkan orang yang punya hajatan, undang itu kan karena menjadi hari bahagia. Kemudian kita mendatanginya itu bisa menjadi kebahagiaannya orang yang sedang bahagia. Coba kalau ada orang muda nggak ada yang datang, coba dia bahagia, resepsi pernikahan itu hari bahagia. Kalau nggak datang, sedih nggak orangnya? Ya sedih. Makanya, jadi kalau kita datang itu membawa kebahagiaan untuk orang yang punya hajatan. Itu seperti itu. Apalagi datangnya dengan membawa amplop yang tebel lagi misalnya. Orang semua isi. Semua. Iya. Apalagi kalau lewati masjid An-Nur, kalau bisa mau undangan kalau lewati masjid An-Nur, amplopnya itu double. Kosong kan double. Yang satu tipis, yang satu tebel. Nanti yang tebel itu tujuan utama itu tadi, yang punya hajatan. Yang tipis mampir dulu ke sini, selipin di situ masukin. Allahumma amin. Itu begitu saja. Mungkin cukup untuk keterangan singkat ini pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi nilai tambah wawasan ilmu kita, yang ini adalah salah satu di antara sekian tuntunan Nabi Muhammad SAW.